Pernahkah kita bertanya, mengapa begitu banyak orang terjebak dalam hoaks, mudah percaya teori konspirasi, atau berdebat tanpa dasar yang logis? Di era informasi ini, ironi besar terjadi. Akses terhadap pengetahuan begitu luas, tetapi kemampuan berpikir kritis justru semakin langka. Mengapa? Karena kita tidak diajarkan bagaimana berpikir dengan benar. Di sekolah, kita diajarkan untuk menghafal, mengerjakan soal pilihan ganda, dan mencari jawaban yang benar-benar menurut kurikulum. Namun, beberapa banyak dari kita yang benar-benar diajarkan cara berpikir, mempertanyakan, dan menganalisis. Kita tumbuh dalam sistem yang lebih menghargai jawaban cepat daripada proses berpikir. Dalam ujian, kita tidak diberi waktu untuk menganalisis atau mempertanyakan, melainkan didorong untuk memilih satu jawaban yang benar dari 4 pilihan yang disediakan. Akibatnya, kita terbiasa menerima informasi tanpa menyelidiki lebih jauh. Di dunia nyata, pola pikir seperti ini berbahaya. Hoaks dan propaganda dan teori konspirasi berkembang karena banyak orang cenderung menerima informasi begitu saja tanpa mengecek kebenarannya. Kita lebih mudah percaya pada sesuatu yang sesuai dengan emosi atau keyakinan kita daripada melakukan verifikasi yang membutuhkan usaha lebih. Pikirkan ini, bagaimana jika kita diajarkan cara mempertanyakan informasi sejak dini? Bagaimana jika kita diberi ruang untuk berdiskusi, berdebat dengan sehat, dan mengasah logika kita? Bukankah kita akan lebih siap menghadapi dunia yang penuh manipulasi dan bias? Inilah mengapa berpikir kritis bukan sekedar keterampilan tambahan. Ini adalah kebutuhan. Sebuah tameng yang melindungi kita dari informasi yang menyesatkan dan sekaligus alat untuk memahami dunia dengan lebih jernih. Disinilah peran filsafat menjadi krusial. Filsafat bukan sekedar teori abstrak atau pemikiran orang-orang dari masa lalu. Filsafat adalah pondasi dari berpikir kritis itu sendiri. Dari Aristoteles kita belajar logika, bagaimana menyusun argumen yang kuat dan membedakan kesalahan berpikir. Dari Descartes kita memahami skeptisisme, bahwa kita tidak boleh menerima sesuatu begitu saja tanpa alasan yang jelas. Dari Kant, kita mempelajari etika dan rasionalitas dan bagaimana menggunakan akal budi dalam mengambil keputusan. Dan jika filsafat diajarkan sejak dini, bayangkan dampaknya. Masyarakat tidak lagi mudah termakan propaganda. Perdebatan berlangsung dengan rasionalitas, bukan sekadar emosi dan opini kosong. Kebetulan, keputusan diambil berdasarkan pemikiran matang, bukan karena dorongan intensif atau tekanan sosial. Namun, kenyataannya banyak orang percaya begitu saja pada berita tanpa memverifikasi sumbernya. Banyak yang tertipu oleh retorika politik yang penuh manipulasi. Banyak pula yang gagal membedakan antara fakta dan opini. Semua ini terjadi karena kita tidak terbiasa berpikir secara kritis dan sistematis. Filsafat bukan hanya teori, tetapi pondasi berpikir kritis. Dari Aristoteles kita belajar logika, dari Descartes skeptisme, dari Kant etika dan rasionalitas. Jika filsafat diajarkan sejak dini, masyarakat akan lebih kebal terhadap propaganda.
perdebatan menjadi lebih rasional dan keputusan diambil secara matang. Namun, kenyataannya banyak orang masih mudah tertipu karena tidak terbiasa berpikir kritis. Pendidikan lebih menekankan hafalan daripada pemahaman, sehingga banyak yang hanya mengulang pendapat tanpa analisis. Untuk mengubah ini, kita harus membiasakan diri bertanya dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri. Dan filsafat bukan sekedar sejarah pemikiran, tetapi alat untuk hidup lebih sabar, bijak, dan sulit dimanipulasi. Dan jika sekolah mulai mengajarkan filsafat, kita akan memiliki generasi yang lebih rasional, skeptis terhadap informasi yang menyesatkan, serta mampu berpikir dengan jernih dan terstruktur. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus membiarkan pendidikan hanya sebatas hafalan, ataukah kita akan memperjuangkan agar setiap individu memiliki kemampuan berpikir kritis yang sesungguhnya? Jika pendidikan hanya berfokus pada hafalan, kita akan mencetak generasi yang pandai mengingat, tapi lemah dalam menganalisis dan menyusun argumen. Mereka mungkin mampu mengulang kembali teori-teori dan fakta-fakta yang diajarkan, tetapi kesulitannya menggunakannya dalam kehidupan nyata. Sebaliknya, dengan memasukkan filsafat ke dalam kurikulum, kita tidak hanya mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tetapi juga bagaimana cara berpikir. Filsafat melatih seseorang untuk mempertanyakan asumsi, menimbang bukti secara objektif, dan mengenali kesalahan logika dalam argumen. Di era informasi ini yang penuh dengan hoax dan propaganda, kemampuan ini sangat berharga. Bayangkan jika sejak dini siswa terbiasa mengajukan pertanyaan mendalam seperti, apakah semua yang terlihat benar memang benar? Atau bagaimana kita bisa memastikan suatu klaim itu valid? Mereka tidak hanya akan menjadi pembelajar yang lebih mandiri, tapi juga warga negara yang lebih bijak dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik. Maka pilihan ada di tangan kita, apakah kita akan terus mempertahankan sistem pendidikan yang pasif, atau kita akan mulai membentuk generasi yang benar-benar mampu berpikir kritis dan membangun masyarakat yang lebih cerdas. Dan pada akhirnya, berpikir kritis bukan hanya tentang menang dalam debat atau terlihat pintar. Ini tentang memiliki kendali atas cara kita memahami dunia. Ini tentang tidak mudah dibohongi, tidak gampang terprovokasi, dan mampu mengambil keputusan dengan kesadaran penuh. Di era informasi yang serba cepat, mereka yang berpikir lambat namun tajam justru yang paling berdaya. Filsafat bukan sekadar teori, tapi alat untuk bertahan. Karena di dunia yang penuh kebisingan, mereka yang mampu memilah mana yang benar dan mana yang hanya ilusi. Itulah yang benar-benar bebas. Dunia tidak kekurangan informasi, yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan dalam memilah dan menggunakannya. Apakah menurutmu filsafat seharusnya diajarkan di sekolah? Tolong jawab di kolom komentar.